Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya nih kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi, dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of kepepet. Itu baru dapat power of kepepet. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah nggak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini, cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak nggak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, gak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga, di Kairo kalau lagi gak punya duit, makanya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak, udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur, kan udah keras, ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari 3 kali di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Cie. Jadi ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang nggak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung, belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung, terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu 5 tahun ya Allah, ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini. Kenapa saya naik ke tower? Bukan karena lebih dekat ke Allah. Karena kalau mau lebih dekat ke Allah, jangan naik ke tower. Sujud serendah-rendahnya. Makin rendah, makin dekat. Saya naik ke tower tuh cuma pengen menikmati kota Bandung. Melihat kota Bandung, wah Masya Allah, saya 5 tahun lagi nih harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini. Alhamdulillah setelah 5 tahun, Allah kasih kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang, saya datang ke Bandung juga nggak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ belajar tawakal pada Allah. Ya Allah, saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh, karena saya ingin lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap, Allah. Masih ada requestnya juga. Allah, saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Akhirnya diundang, alhamdulillah ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Kebalik. Saking semangatnya gitu, Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Allah teh Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bingung, ini Ustaz dari Kairo Sallallahu Alaihi Wasallam kebalik. Terus bingung lagi nih gaya siapa kalau mau ceramah? Gaya Agim aja lah. Halo? Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum Sunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya. Aduh, kasihannya misalnya udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan. Lewat aja. Ternyata nggak nyaman gaya Agim. Saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Nggak dapat juga. Nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja.
Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Marlboro gitu kan, buku kan berat tuh kalau pakai dus Marlboro. Saya angkat sendiri di Soekarno-Hatta. Wah, ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang Tadabbur Al-Quran. Oh ya, siapa penulisnya? Hanan Attaqi gitu. Oh ya. Padahal saya jualan di book fair. Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic book fair. Jualan, alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amiruddin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, turunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah penulis gitu kan. Pas orang datang, "Ah, ini buku siapa?" Ini wajahnya mirip. Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Biar orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat, ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba, itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah 7 tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah Pemuda Hijrah. Dan saya merasa dengan Pemuda Hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya. Karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah, nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo tuh udah di Banda Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Bandung. Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban, jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram 1, ngepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngelihat keajaiban, ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, Neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban, keajaiban apa? Di blok sama dia. Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram, kenapa saya di blok? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah. Ulangi lagi komen berikutnya sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya ini, kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa, ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah nggak apa-apa, bawa Kiki Briges tuh. Wah, Ki, temenin Ki, kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah, tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki, enggak, ininya contoh doang. Artinya, wah usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat.